Sektor pertanian Kabupaten Subang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat untuk mengembangkan kehidupannya. Subsektor tanaman pangan di daerah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat yang didukung ketersediaan lahan yang memadai, yaitu sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik bahwa 57,42% warga masyarakat Kabupaten Subang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Subang menjadikan modal sangat potensial untuk dikembangkan sebagai peluang investasi dan memberikan kesempatan bagi industri kecil dan menengah membuka lapangan usaha. Usaha pembuatan rengginang menggunakan bahan sumber daya alam lokal yang tersebar di pedesaan. Bahan baku yang bersumber dari komoditi tanaman pangan hasil pertanian padi yang kemudian menjadi beras diolah menjadi aneka makanan ringan. Di Subang, sentra rengginang gulung ini berada di Kecamatan Pagaden di utara kota Subang. Program kemitraan yang dibangun LIPI tak hanya dalam bentuk alat, tetapi juga dana bergulir sehingga UKM dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan dalam pengolahan produk pangan. Pembuatan rengginang gulung sebenarnya sangat fasih dilakukan oleh masyarakat sebagai warisan yang turun-temurun. Usaha ini telah dilakukan cukup lama karena bahan baku beras ketan mudah didapat di daerahnya. Proses pembuatan rengginang gulung sangat sederhana sebagai produk industri rumah tangga. Pertama-tama, beras ketan yang sudah tersedia dikeluarkan dari tempatnya atau dari karung. Kemudian dituangkan ke dalam tampah. Dalam bahasa Sunda, tampah adalah nyiru yang terbuat dari anyaman bambu. Beras ketan dibersihkan dengan cara ditampah, yaitu untuk memisahkan benirnya. Apabila telah bersih, beras ketan dimasukkan ke dalam wadah yang juga terbuat dari bambu, yaitu bakul. Kebersihan ketika mencuci akan sangat berpengaruh terhadap kualitas nasi yang akan dihasilkannya. Setelah dicuci, beras ketan itu harus melewati perendaman selama 1 malam dengan tujuan untuk menghasilkan rasa gurih dan renyah. Oleh karena itu, maka makanan ringan rengginang memiliki rasa khas dalam cita rasa asin dan manis. Ketika akan dimasak, maka dapat dilakukan secara sederhana di sebuah tempat atau dapur dengan sumber pengapian dengan tungku kayu bakar atau kompor. Setelah direndam semalam, lalu dikukus setengah matang kurang lebih 20 menit.
Setelah itu diangkat dan siap untuk diaroni dengan menambahkan air dingin sedikit demi sedikit, diaduk sampai rata agar air meresap. Dari setengah matang yang ditanak selama 20 menit, pekerjaan selanjutnya adalah meneruskan memasaknya kembali sampai matang dengan waktu 20 menit. Karena rengginang gulung yang dibuat dalam cita rasa manis, ke dalam beras ketan yang sudah matang ditambahkan gula merah kental secukupnya. Diaduk sampai merata, tujuannya agar gulanya meresap dengan baik. Pengerjaannya dilakukan selama 10 menit. Nasi ketan dengan cita rasa manis kemudian dicetak di tempat yang rata dengan ukuran 1 meter persegi yang diberi alas plastik. Bila sudah melalui pencetakan, dipindahkan ke tempat di bambu yang berukuran 1 meter, kemudian dijemur dengan sinar matahari sampai setengah kering. Dalam proses menjemur rengginang dengan sinar matahari terik sampai setengah kering, plastiknya cetakan itu dibalik. Barulah setelah tidak lengket, plastiknya dilepas dan dijemur kembali selama 30 menit. Seandainya cuaca sedang buruk, maka pengeringan dilakukan di dalam oven selama 1 malam dengan suhu panas diatur tidak terlalu panas. Oven pengering terbuat dari Eternit untuk atapnya dan pinggirnya terbuat dari seng, sementara pemanasan menggunakan kompor. Berikutnya adalah proses pengguntingan rengginang yang telah dicetak pada kondisi agak kering. Digunting dalam bentuk persegi sesuai keinginan atau menurut selera. Atur dan disusun kembali untuk dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, kurang lebih 2-3 hari, atau di oven selama 1 malam. Pekerjaan berikutnya adalah menggoreng rengginang. Panaskan minyak goreng dan lakukan seperti ketika memasak ikan. Masukkan rengginang manis gulung satu persatu sambil ditekan dan digulung dengan alat penggoreng. Angkat satu persatu
untuk ditiriskan hingga rengginang itu tak berminyak. Inilah rengginang gulung manis yang selesai melalui proses penggorengan. Setelah ditiriskan dan tak berminyak lagi, para pekerja mulai bersiap-siap untuk mengemas dalam bungkusan plastik berlabel perusahaannya. Kemasannya terdiri dalam satu bungkus, terdapat 10 rengginang gulung manis. Salah satu faktor penting dalam industri pengolahan makanan adalah pengemasan yang tahan terhadap kerusakan yang bisa disebabkan oleh faktor alamiah, yaitu fisik, kimia, biokimia, dan mikrobiologis. Teknik pengemasan yang baik dan berguna untuk memperpanjang umur, simpan bahan pangan, bahkan dari aspek pemasaran kepada para usaha kecil dan menengah, diinformasikan bahwa pengemasan menampakkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan yang jelas sehingga dapat membantu promosi dan penjualan.